ayam-ayamnya kena virus manuk pilek, jadi pada meninggoy semua, nggak ada. Jadi kalaupun aku nggak pegang uang itu segala kebutuhanku sudah tercukupi, terpenuhi. Itu setiap tahun itu selalu ada pengembalian uang pajak. Itu dapatnya kurang lebih sekitar 15.000 NT atau 7,5 juta. Pemerintah Taiwan itu memutuskan untuk mengurangi uang pajaknya itu dengan cara dibagi-bagikan ke warganya. Jadi setiap warga negara Taiwan itu dapat 6.000 NT atau sekitar 3 juta rupiah. Toko Indo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau ke toko Indonesia ya teman-teman. Seperti biasa kalau saya keluar itu Pak Bos selalu nitip. Hari ini alhamdulillah cerah banget, secerah masa depanku, amin. Ini tuh jam 12 siang, beduk drendeng. Kalau di daerah saya tidak boleh keluar jam segini tuh. Banyak pek-pekan. Orang Kediri, Blitar dan sekitarnya pasti tahu apa itu pek-pekan. Tukang gondoli bocah-bocah cilik yang suka keluyuran beduk-beduk. Ini apa? Ngerumpul-ngerumpul gitu. 那你们有没有晚上脚会冰冷的人举手一下？都会吗？都会有人举手来来，我等一下再拿一个保暖绳子哦，看大家这么怕冷的话，那你再说一遍，再做好手机。你根本就没有在想呀。 Sayurnya udah banyak yang habis. Cuman mau beli pisang doang. Mau cari yang hijau biar bisa disimpan lama. Sudah tutup. Tutup. Udah pulang Mbak Besti.
Ini tadi suruh beli telur, tapi toko telurnya tutup. Taiwan lagi krisis telur karena itu apa? Ayam-ayamnya kena virus manuk pilek. Jadi pada meninggoy semua, nggak ada yang bertelur. Di supermarket tempatku itu sudah kosong. Makanya ini tadi nyari ke pasar, tapi ternyata tokonya juga tutup. Libur, makan telurnya libur. Ini dibangun apa ya, tinggi banget. Ada orang Indonesianya ada ya? Aku sudah nyampe rumah teman-teman. Aku tadi di toko Indo beli ini. Ini tuh saya tak udalnya dulu. Aku beli kerupuk. Ini kerupuk yang biasa dimakan sama soto itu loh. Ini aku beli 3, ada yang tempe keripik, terus ada lagi nggak tahu ini kerupuk apa. Kerupuk nyereti aku bilangnya. Jadi ini harganya satu bungkus ini 30 NT atau 15.000 rupiah. Kalau beli 3 ya tetap 90 NT. 90 NT itu 45.000 rupiah. 45.000 rupiah ya terima oleh kerupuk lebih setir mangsanya. Terus tadi tujuan utama aku datang ke toko Filipina sebenarnya, bukan toko Indo. Toko Filipina itu buat beli ini. Ini adalah gula merah. Ini harganya 40 NT satu gini. Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harganya 40 NT. 40 NT itu 20.000 rupiah. Tadi itu sebenarnya aku mau ke toko Indo yang cowok itu loh yo. Tapi sudah tutup. Makanya aku melipir ke toko Filipina. Sebenarnya harganya itu ya undi. Kadang ada yang murah di toko Indo, kadang ada yang murah di toko Filipina. Kayak gitulah. Kadang-kadang satu item misalnya ini di toko Indo sana murah gitu ya. Di toko Filipina rada mahal. Terus kayak kerupuk gini, ini di toko Filipina murah, sedangkan di toko Indo mahal. Ya kayak gitulah, undi. Ada yang mahal, ada yang murah. Merut. Ceblok. Alhamdulillah hari ini tuh sebenarnya udaranya cuacanya cerah banget, tapi mbahku tidur ngorok-ngorok besti. Jadi kesempatan saya juga buat tidur siang. Untuk teman-teman yang bertanya apakah di sini saya ada tidur siang, ada, cuman nggak bendina, tidak setiap hari kayak gitu loh. Jadi ini tadi mbahnya tidak minta mandi, tidak minta jalan-jalan. Alhamdulillah kesempatan saya buat ngorok-ngorok. Halo Mbak Bu Besti, seperti yang teman-teman lihat sekarang aku ada di luar. Ini aku izin sebentar untuk periksa dokter ya teman-teman. Dokter gigi, nanti kalian mikir rena-rena. Jadi seperti yang tak ceritakan kemarin, ternyata kayunya itu dealnya di harga 8,7 juta. Jadi aku harus segera kirim uang sebelum sisa uang yang tak pegang itu tak kirim semua. Aku mau memastikan segala kebutuhanku di sini sudah terpenuhi semua. Jadi aku mau periksa gigi karena ini sudah janjian dari sebelum Imlek. Oh, saking larisnya dokter sampai Imlek saja full. Jadi aku antri 2 bulan. Makanya sebelum tak kirimkan uangnya, mungkin kebutuhanku di sini itu tak cover dulu semuanya kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalaupun aku nggak pegang uang itu segala kebutuhanku sudah tercukupi, terpenuhi. Masih 41 detik. 47, 6, 5. Aku periksanya di depan situ ya. Ini nyabrang Suiram. Nyari tempat parkir dulu.
aja. Nah, sudah selesai Mbak Bu Besti. Oh, hampir 1 jam tadi periksa giginya. Ini belum selesai ya. Bulan depan harus balik lagi ternyata. Loh, di sini ada Family Mart baru. Yo cedek nah Mbak Besti. Tak kesini ya lek ngono. Salah. Beda aku nyapa tak munggah. Sudah selesai. Sebenarnya ini tuh aku pengen beli es krim, tapi kok sudah malam banget. Bekasnya diberindili itu pohon-pohon di situ, daunnya pada gogrok semua. Ya kan, daunnya pada gogrok semua tuh. Bekasnya diberindili ini. Tapi kok tidak ada bekas potongannya ya? Gigiku linu banget. Halo Mbak Besti, aku sudah nyampe rumah. Tadi tuh pulang-pulang tuh, lah kok emak ceguangku itu ada Pak Polisi, sepeda motornya diparkir di tengah jalan, kayak lampunya itu mati Mbak Besti, nggak ada penerangan jalan kan. Pas enggo-enggoan masuk ke rumah gangnya Pak Bos ini kan nggak ada lampunya toh. Terus sepedanya Pak D itu diparkir di tengah jalan, lampunya dipateni pisan. Meh tak tubruk, jian ndak cetoblas lek Pak D iki. Lah tak cari-cari ini orangnya kemana, kok ada sepeda motornya Pak D di sini. Ternyata orangnya itu di sampingku lagi colok-colok itu sepeda motor yang diparkir di pinggir-pinggir jalan itu, ndak tahu nyolok iya apa. Terus tak ngetne gitu kan, tak lihatin nih Pak D ki nyapo bengi-bengi kok colok-colok, koyo tidak ada hari ya, koyo rene dino sesuk bengi-bengi colok-colok gitu kan. Lah kok aku malah genten diploroi. Ya wes lah, langsung melipir pulang aku. Kakian rengkek. Aku tadi itu ceritanya periksa gigi itu karena gigiku yang sebelah sini itu, yang bagian bawah, yang kiri bawah ini kalau gosok gigi itu kerasa linu-linu gitu Besti. Terus kemudian sekalian sama cuci gigi, aku kan biasanya setiap 6 bulan sekali itu selalu cuci, bersihkan karang gigi kayak gitu loh, jadi biar tidak demblok tuh karang giginya di gigi. Soalnya aku tuh kalau senyum itu suka merenges gini kayak gitu. Kalau seumpamanya karang giginya full di gigi kan yo sajaknya kalian melihat itu kan yo ndak banget kayak gitu. Sekarang gigiku sudah bersih, sudah pede lagi kalau tersenyum. Ini tadi bayarnya 200 NT, yang 150 itu biaya pendaftaran, 150 NT itu Rp75.000. Terus yang 50 NT itu untuk tadi itu di apa nih ya, dilihat itu loh pakai sinar X gitu loh gigiku, karena aku bilang kalau gigiku sebelah sini tuh linu-linu gitu kalau digosok gigi. Terus karena hari ini tuh jadwalnya cuman cuci gigi doang, jadinya aku disuruh balik lagi bulan depan untuk ngecek gigiku yang linu-linu ini. Terus sebelum bulan depan aku tuh dicek dulu gigiku itu pakai sinar X-ray gitu loh, pokoknya disentrong sinar kayak gitu, itu dilihat ada apanya gitu, ada masalah apa kayak gitu. Ternyata kata dokternya itu nggak ada masalah apa-apa, tapi aku tetap suruh balik bulan depan
tanggal 12 bulan depan ini bulan 4 ya, bulan 4 tanggal 12 aku bersyukur banget. Soalnya apa, biasanya kalau aku setelah selesai cuci gigi kayak gitu atau membersihkan karang gigi kayak gitu, itu disuruh balik lagi kalau ada keluhan gitu loh yo. Kalau ada keluhan kayak gitu disuruh balik lagi itu minggu depannya. Lah aku lek minggu depan kon balik ya aku rada duit no Mbak Dokter, piye duitku tak kirimne kabeh iki mang. Ya wes, ternyata alhamdulillah disuruh baliknya lagi itu bulan depan. Jadi sedengnya aku sudah punya uang. Terus ini untukku peh rasane nuli nunggak karu-karuan besti. Terus tadi tuh aku tuh rencananya mau ke supermarket. Aku ki danglingan saiki ki peh jan karena terlalu banyak bergaul sama akong-akong ya ngene iki dadine. Aku tadi tuh mau ke supermarket karena di supermarket itu ada es krim Häagen-Dazs yang lagi promo. Jadi harganya dari 300 sekian ente, 300 pokoknya 300 itu ya 175 iya 175.000 rupiah lebih gitu loh, meh 200.000 sak cepuk kecil gitu, itu turun jadi 180 berapa gitu, jadi turun jadi 90-an ribu. Nah karena aku habis membersihkan karang terus gigiku itu berdarah-darah gitu dan tidak mau berhenti, jadi itu tadi aku mampir ke Family. Itu tadi tuh sebenarnya gitu panggah mili ini darah-darah di dalam gigiku itu gara-gara dibersihkan karang giginya itu. Nah untuk menghentikannya kan ditemploi sama es krim itu, jadi es krimnya wes enak, bisa menghentikan pendarahan juga gitu. Aku rencananya itu mau beli ke supermarket itu, tapi karena sudah malam terus udaranya sudah dingin juga, terus untuk luwi nune ndak karu-karuan, jadi akhirnya wes ndak sidal, saya pulang. Begitu nyampe rumah ketemu Pak Adi Mak Jeganggu itu tadi, terus saya masuk, saya langsung nggak boleh kumur-kumur kan ya, nggak boleh kumur-kumur, saya langsung cuci muka. Karena apa? Karena pas tadi membersihkan karang gigi itu kan disemprot kayak disemprot air atau di dalamnya untuk ya, membantu membersihkan karang giginya. Nah itu muncrat kabeh besti ya, walaupun itu yang muncrat air tapi kan campur itu, soalnya sudah masuk ke dalam mulut saya ya, walaupun itu saya sendiri ya saya gila loh. Jadi begitu nyampe rumah aku raup cuci muka kayak gitu, terus kemudian ngurusin simbah, selesai ngurusin simbah langsung mandi, gosok gigi, membersihkan darah-darah yang sudah beku yang nempel-nempel kayak gitu ya. Maaf kalau gilo ya. Tapi itulah prosesnya. Jadi teman-teman, mumpung di luar negeri kita ada askes, itu digunakan sebaik-baiknya ya. Kita kan setiap bulan bayar askes toh. Eman-eman kalau tidak dipakai ya dipakai untuk sekedar check up ya, amit-amit kita tidak ingin punya penyakit yang ngeri itu jangan sampai. Tapi maksud saya itu askesnya itu digunakan untuk general check up kayak gitu loh ya, kayak periksa gigi, kalau cewek itu ya pap smear atau cek-cek kesehatan lainnya yang tidak kita dapat saat cek kesehatan yang 1 tahun sekali itu, kayak gitu teman-teman. Kayak gini, ini tadi tuh bayarnya sebenarnya kalau saya tidak di x-ray itu bayarnya cuma 150 nt atau 75.000 rupiah itu tadi. Tapi karena saya ada tambahan x-ray itu jadi tambah 50 nt. Terus tadi juga dapat pasta gigi ini sama Pak Dokternya, itu disuruh nyobain pasta gigi ini dulu. Ini dikasih yang kecil, nanti kalau mamanya cocok suruh beli sendiri di supermarket. Ini pasta gigi nih mbahku, odol mbahku. Ini katanya nanti kalau mamanya linunya masih ya nanti pas kontrol lagi disuruh ngomong kayak gitu teman-teman. Wes, oh ya tadi aku tuh uangku wes tak kirim no kabeh, jadi saya tuh tidak punya, ya masih punya pegangan tapi cuma 500 nt atau 250.000 rupiah, dan gajian saya masih 3 minggu. Masih 3 minggu, ya Allah, ya Tuhan, ya Robbi, buka-buka ada mas-mas ganteng yang baik hati dan kaya raya ngasih saya duit. Wah tapi biasanya begitu tuh, biasanya minta imbalan, nggak usah, saya ndak mau, tak golek duit dewe ya. Jadi uangnya sudah tak kirimkan semua, sudah nyampe. Saya bayar tit di kasir, kemudian saya keluar dari kasir itu uangnya sudah nyampe, jadi nggak sampai 5 menit uangnya sudah nyampe. Enak tuh kirim uang dari sini ke Indonesia. Nah, kirim uang dari Taiwan ke Indonesia itu kita itu beli rupiah ya besti, pakai NT, beli rupiah pakai NT, itulah yang didapat negara yang dinamain dengan devisa. Makanya kita itu dinamakan pahlawan devisa. Itu apa? Karena kita setiap
bulan, yes, pokoknya intinya setiap saat yang ditentukan itu kita selalu ngirim uang itu sebenarnya kita itu beli rupiah, menukarkan rupiah, tukar uang rupiah kayak gitu. Nggak peduli kamu di sini tuh statusnya legal ataupun ilegal, semuanya sama. Kita pahlawan devisa. Saya ngelok-ngelokkan itu tidak tahu itu jalan yang dibangun, sekolah-sekolahan dan fasilitas umum itu dibangun pakai uang kita. Wede nih, guyon. Oh iya, ini yang lagi heboh di Indonesia tentang anaknya pegawai pajak itu ya. Saya mau sedikit cerita tentang perpajakan di Taiwan. Jadi ini yang sekedar yang saya ketahui saja. Kalau seumpamanya saya keliru mohon dikoreksi, jangan dibully ya. Jadi ini sependek pengetahuan saya saja. Pajak di Taiwan itu kayak sembarang lir kemelit dipajaki, Mbak Besti, tidak peduli kamu itu penduduk lokal ataupun orang asing, di sini tetap wajib bayar pajak. Kayak saya gini kalau PRT ini tuh pajaknya cuman pajak kedatangan sama kepulangan saja. Jadi kayak misal kamu datang masuk ke Taiwan itu misal bulan Juni gitu yo. Itu kalau dalam 1 tahun, saya kok lupa ya berapa hari, nanti tak cari tahu lah ya. Dalam 1 tahun itu kamu tidak ada berapa hari yang ditentukan, itu kamu wajib bayar pajak kedatangan. Terus waktu finish kontrak, waktu mau pulang kayak gitu, itu kamu pulangnya bulan berapa. Kalau dalam 1 tahun terakhir itu sebelum kamu pulang itu tidak ada jumlah hari yang ditentukan, itu juga wajib bayar pajak kepulangan kayak gitu. Nah, aku dulu di kontrak aku yang dulu itu tuh aku datang pas tengah-tengah Besti. Jadi pas bulan Juni saya free bebas pajak waktu itu karena saya memenuhi syarat-syaratnya kayak gitu. Nah, untuk pabrik itu juga ada pajaknya. Kayak setiap bulan itu gajinya sudah dipotong pajak. Tapi setiap tahun itu nanti ada pengembalian uang pajak. Jadi kayak misal sebulan itu bayar pajaknya berapa gitu, berapa ribu NT gitu ya, atau berapa ratus NT kayak gitu. Itu setiap tahun itu selalu ada pengembalian uang pajak. Pengembaliannya ini lumayan banyak banget karena yang didapat Mas Kameramen tahun ini untuk pengembalian pajak tahun lalu tahun ini kan masih beberapa bulan, tahun lalu itu dapatnya kurang lebih sekitar 15.000 NT atau 7,5 juta. Itu pengembalian pajak ya, pengembalian pajak. Jadi setiap tahun itu dapat pengembalian pajak itu segitu ya, nggak mesti dapatnya berapa, itu nggak mesti, tergantung penghasilan setiap bulan. Kayak misalnya kamu dapat lembur banyak kayak gitu, penghasilan tiap bulanmu tuh tinggi, kayak misal 40.000 itu 20 juta ya penghasilanmu setiap bulan, misal 20 juta di pabrik itu pajaknya juga tinggi. Kalau penghasilanmu tinggi, pajaknya semakin tinggi. Tapi nanti ketika dapat pengembalian pajak itu dapatnya juga banyak banget, biasanya itu dapatnya sampai di atas 20.000 atau di atas 30.000 itu 15 juta ya, di atas gitu. Itu pengembalian pajak. Jadi dikembalikan sama pemerintah Taiwan, itu dikembalikan ke kita karena kelebihan kayak gitu, bayarnya kelebihan kayak gitu, jadi dikembalikan uangnya ke kita. Terus kayak Fabiau, undian Fabiau itu struk belanja. Kalau kita belanja itu dikasih struk belanjanya itu namanya Fabiau. Nah, Fabiau itu diundi setiap 3 bulan sekali. Itu kan ada nomor serinya ya, nomor serinya itu dicocokkan. Kalau seumpama cocok itu dapat hadiah yang paling kecil itu 200 NT atau 100.000 rupiah, dan yang paling gede itu 10 juta NT atau sekitar 5 miliar ya. Nah, hadiahnya itu juga diambil dari uang pajak. Terus kemudian waktu Imlek kemarin itu kabarnya pemerintah Taiwan itu kelebihan uang pajak itu tuh. Jadi pajaknya itu terlalu banyak, APBN-nya kebanyakan kayak gitulah, katakanlah seperti itu ya. APBN-nya itu kebanyakan. Karena kebanyakan itu pemerintah Taiwan itu memutuskan untuk mengurangi uang pajaknya itu dengan cara dibagi-bagikan ke warganya. Jadi setiap warga negara Taiwan itu dapat 6.000 NT atau sekitar 3 juta rupiah per orang. Kayak misal Simbah sama Pak Bos itu ya, serumah kan 3 orang sama kakaknya yang tinggal di panti jompo. Itu 3 orang masing-masing dapat
itu 3 juta. Jadi 3 orang ya dapatnya 9 juta. Terus kalau tidak salah orang asing juga yang menikah dengan orang Taiwan itu juga dapat. Tapi kalau saya ini nggak dapat ya Besti. Yang dapat ya yang punya KTP Taiwan. Kalau saya kan cuman izin tinggal bukan KTP kayak gitu. Kalau tidak salah. Terus apa meneh ya Besti, tak eling-elingnya lagi. Jadi itulah sekelumit cerita tentang pajak di Taiwan ya. Kalau seumpamanya di Indonesia perpajakannya dibikin seperti itu dan pegawai pajaknya semuanya amanah kayak gitu, mungkin negara kita juga akan jadi negara yang maju gitu. Tapi sayangnya orang-orangnya itu pajak leruh duit matane ijo kabeh kaya aku. Ya wis ngono kuwi ra patut dicontoh. Makanya orang-orang kita itu kalau disuruh bayar pajak pada malas sih. Soalnya yes, ngono kuwi lah ya pegawai pajak lho tadi gibah ngene iki. Wes, terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya hari ini dan menemani saya kemana-mana hari ini. Doa saya kepada Besti Onlineku masih sama seperti kemarin. Semoga Besti Onlineku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.